Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih dan isya serta witir yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir menjalankan ibadah salat isya berjamaah. Semoga Allah SWT mencatat apa yang telah kita lakukan sejak pagi hingga malam ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Kita sekarang sudah 17 hari masuk bulan suci Ramadan, sudah lebih dari setengah. Maka di malam ini kita harus mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di setengah Ramadan kemarin. Terutama dalam hal berkaitan dengan mentadabburi Al-Quran. Karena kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan untuk mentadabburi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kita sudah tahu itu. Nah, mentadabburi jemaah sekalian ini berbeda dengan membaca. Mentadabburi itu lebih dari membaca. Mentadabburi itu selain membaca, kemudian memahami, menelaah, dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tradisi umat Islam, khususnya mungkin di Indonesia, itu umumnya mereka hanya mengejar target khatam. Umumnya, dalam tanda petik, hanya mengejar target mendapatkan pahala gitu maksudnya. Padahal dia sering sekali membaca Al-Quran, sering khatam, sering membaca Al-Quran. Maka menurut saya, bagi kita, bagi umat Islam yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, sudah sering khatam, maka saatnya di Ramadan ini dia meningkat ke level berikutnya, yaitu mentadabburi Al-Quran dengan cara memahami maknanya. Karena kita bukan bangsa Arab, maka mau tidak mau kita harus membaca terjemahannya. Itu. Yang sudah khatam terjemahannya, baca tafsirnya. Jadi setiap tahun tuh, tiap Ramadan tuh ada peningkatan kita terhadap Al-Quran. Sebab jemaah sekalian, kenapa ini mungkin oleh para dai sering disampaikan, ayo baca Quran, ayo pahami Quran. Kenapa? Karena memang kondisinya, ya ini mungkin sering disampaikan. Di Indonesia jemaah sekalian, Indonesia itu umat Islamnya 221 juta. Umat Islam Indonesia saat ini 221 juta. Dari 221 juta itu, survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Indonesia mendapatkan bahwa 65% buta aksara Al-Quran. Indonesia, Pak. Bayangin coba, dari 221 juta ada 65% nggak bisa baca Quran. Artinya apa? Artinya umat Islam Indonesia ada lebih dari 150 juta tidak bisa baca Quran. Bayangin, Indonesia umat Islam terbesar di dunia, tapi ternyata ada 65% penduduk umat Islamnya itu tidak bisa baca Quran. Dan mayoritas dari 65% itu adalah mereka yang lahir di atas tahun 2000, generasi Z lah, yang masih duduk di bangku SMP, SMA, atau awal-awal kuliah. Itu justru yang banyak. Bisa gak kita bayangkan Indonesia untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang jemaah sekalian? Indonesia dengan kondisi seperti ini, maka bagaimana Indonesia untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang? Maka Indonesia akan krisis lagi. Mereka-mereka ini yang generasi Z yang tidak bisa baca Quran, itu nanti 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin itu. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi RT, wali kota, gubernur, menteri, presiden malah.
Tapi mereka ternyata generasi mereka sekarang ini nanti ketika mereka jadi pemimpin nggak bisa baca Quran, Pak. Indonesia. Ya pemimpin kita sekarang kan banyak yang bisa baca Quran kan. Pemimpin kita sekarang nih banyak sekali yang bisa baca Quran, tapi tetap korupsi mereka. Tetap korupsi. Apalagi yang nggak bisa baca Quran. Dan tinggi korupsinya. Ratusan triliun, bayangin ya. Itu padahal pemimpin kita bisa baca Quran. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar membaca sebenarnya. Hafal, tapi tidak mentadaburi, tidak memahami. Berbeda misalnya kalau kita tarik sejarah tempo dulu ya, ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah, disitulah puncak kejayaan Islam, Bani Umayyah. Yaitu Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab ya. Disitulah puncak kejayaan Islam. Dari mana puncak kejayaan Islamnya jemaah sekalian? Terlihat bahwa umat Islam saat itu bingung mau bayar zakat itu kemana ya, saking jayanya ini, saking makmurnya. Maka orang-orang kaya itu berkumpul ngadain seminar lah gitu. Ini gimana kita nih, kan zakat wajib masalahnya rukun Islam, kita mau nyalurin kemana ya? Akhirnya konsultasi ke khalifah. Ya khalifah, kami ini orang-orang kaya ingin menyalurkan zakat. Kemana kami harus menyalurkan zakat? Ya sudah, kata Al-Quran, kata khalifah, kata Al-Quran ke fakir miskin. Mana ada di negara kita fakir miskin ya khalifah? Mana ada, nggak ada. Itu saking makmurnya itu. Ya udah, kalau gitu serahkan kepada al-gharimin, orang yang punya hutang. Kan termasuk 8 asbab ya. Dicari-cari, nggak ada jemaah sekalian. Rakyatnya nggak ada yang punya hutang. Kalau di Pamulang banyak itu. Di zaman dulu nggak ada itu. Jadi mau bayar zakat kepada yang gharimin, yang punya hutang nggak ada, susah nyarinya. Ya udah, kalau gitu serahkan, berikan zakat itu kepada orang-orang yang berperang, tentara-tentara yang sedang berperang fisabilillah, berikan zakat kepada mereka. Ketika mau dikasih, justru tentaranya nggak mau nerima. Apaan zakat? Kami udah puas keluar negeri, udah puas keliling dunia. Gaji kami ini besar, nggak mau nerima. Akhirnya karena tidak ada yang dari 8 asnaf, maka Umar bin Al-Aziz beristihad. Kalau begitu coba umumkan kepada para pemuda yang ingin nikah, maka akan dibiayai oleh zakat, dari uang zakat itu. Yang ingin nikah dibiayai dari uang zakat. Itu kan bukan 8 asnaf kan? Karena udah nggak ada lagi nih. Diumumkanlah, ayo para pemuda yang mau nikah, daftar, kami biayai. Gak ada yang daftar. Malu, aib tuh bagi pemuda tuh. Nikah dibayarin, aib tuh. Gua punya uang katanya. Ya udah, kalau begitu, karena tidak ada jemaah sekalian, akhirnya khalifah menginstruksikan uang zakat yang ada itu diberikan gandum, belikan gandum. Jagung gitu. Kemudian diapakan ya khalifah? Buang, sebar ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Untuk apa? Untuk burung. Agar tidak ada seorang pun di dunia ini yang menganggap burung di negara muslim kelaparan. Itu makmurnya luar biasa zaman Umar bin Abdul Aziz. Banyak pakar menyebutkan kenapa masa itu masa kejayaan Islam, karena rakyatnya, pemimpinnya itu dalam memperlakukan Al-Quran itu benar-benar. Mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis. Konsentrasi mereka terhadap Al-Quran itu luar biasa. Makanya mereka maju. Nah kalau sekarang kan enggak jemaah sekalian. Ini ada sebuah penelitian ya, ada sebuah pakar, saya pernah membaca sebuah buku. Dulu orang Eropa atau orang Mongol kalau ingin menguasai sebuah kawasan Islam, ingin menjajah gitu, maka datanglah intelijen, mata-mata. Yang diperiksa siapa? Para pemudanya. Dilihat ada pemuda yang nangis. Kenapa kamu nangis? Kalau pemuda itu menjawab, saya semalam lupa tahajud, nangis. Saya semalam lupa baca Quran, nangis. Itu kalau begitu mereka nggak berani menjajah
kawasan itu. Kenapa? Iman pemudanya masih tebal. Ya kalau orang sekarang mana ada yang nggak sholat tahajud nangis gitu. Jangankan nggak sholat tahajud, sholat 5 waktu aja biasa aja ditinggalin. Tuh pemudanya. Tapi ketika dia ada orang pemuda yang menangis, kemudian ditanya, kenapa kamu nangis? Saya diputusin pacar. Saat itu baru diserang tuh. Diputusin pacar nangis gitu kan. Itu jemaah sekalian. Jadi kemajuan umat Islam tempo dulu yang telah menguasai dunia lebih dari 7 abad. Kenapa? Karena mereka benar-benar fokus kepada Al-Quran. Konsentrasi mereka itu pada Al-Quran. Nah, orang zaman sekarang, umat Islam ini kebanyakan fokusnya itu hanya menggapai pahala masalahnya. Itu harusnya kita mindset kita ini kita rubah. Ada orang seumur hidup hatam terus gitu. Ini nggak bosan apa hatam mulu? Nggak mau meningkat gitu. Ya bukannya salah baca Quran, bagus baca Quran tuh. Tapi maksud Nabi merangsang umatnya membaca Al-Quran itu agar paham, agar ngerti. Jangan sampai hanya mengejar pahala saja. Itu jemaah sekalian ya. Jadi mindset kita ini terhadap Al-Quran kadang-kadang tidak adil ya. Ini kita baca terus, tapi nggak paham nih. Bahkan ini menjadi ejekan. Saya sering menyampaikan, ini menjadi ejekan tokoh Israel, Yahudi saat ini. Ada sebuah buku judulnya Spiritual Reading. Di situ ada ungkapan, ada perkataan seorang tokoh Israel. Dia berkata, kami saat ini sama sekali tidak takut kepada umat Islam. Nah, takut kami. Dulu mereka itu minta tanah itu. Di zaman Turki Utsmani misalnya, mereka itu minta tanah. Sekarang kami bangsa Israel sama sekali tidak takut dengan umat Islam. Wajarlah mereka menindas Palestina, anak kecil, wajarlah. Karena memang mereka nggak takut. Banyak alasannya. Misalnya sholat subuhnya kayak sholat Id. Nggak tahu nih di Mujahidin sholat subuhnya kayak sholat Id nggak? Kalau mungkin orang Israel kalau datang ke Mujahidin nggak akan takut dia. Orang cuma 2 saf subuhnya. Orang Yahudi itu takut kalau sholat subuhnya itu di masjid udah kayak sholat Id. Itu yang pertama. Ada lagi yang sangat miris adalah kenapa mereka tidak takut pada umat Islam? Karena umat Islam saat ini miskin membaca, jarang membaca, terutama membaca kitab sucinya Al-Quran. Selama umat Islam tidak membaca Al-Quran, mereka tidak akan takut. Kemudian dia melanjutkan, kalaupun saat ini umat Islam banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang menghatamkan, banyak yang menghafal, banyak yang melantunkannya dengan suara-suara merdu. Kalau MTQ Pak, waduh merdu banget itu suaranya. Anak-anak SD, 5 SD hafal 30 juz, merdu suaranya. Tapi kata orang Israel, kalaupun umat Islam banyak yang seperti itu, tapi sesungguhnya mereka tidak paham apa yang dibaca, nggak ngerti apa yang dihafal. Bahkan dengan bahasa yang sangat menyakitkan, ini harus saya sampaikan kepada jemaah sekalian agar kita panas aja nih. Umat Islam saat ini kayak burung beo. Hum kalbabgho katanya. Umat Islam saat ini kayak burung beo dalam hal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka membaca, melantunkan, tapi nggak ngerti apa yang dibaca, sehingga nggak maju. Nah ini jemaah sekalian, orang non Islam, orang Barat sana, dia tidak baca Quran seperti kita, tapi dia mengambil intisarinya, dipraktekkan, diteliti, maka mereka maju. Sementara kita hanya ngejar pahala aja, tapi nggak paham. Maka wajar kalau umat Islam cari bentrok, dengan tetangga nggak akur, lihat tetangga susah cuek. Kenapa? Karena kita tidak mentadaburi Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Udah hafal kita dari TK ini, surat ini. Cuman karena kita hanya menghafal, nggak paham, akhirnya tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini jemaah sekalian, di setengah Ramadan ini mari sama-sama kita evaluasi sejauh mana pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bagi bapak ibu yang memang sudah telanjur ingin menghatamkan Al-Quran, silakan gitu. Tapi menurut saya harus pelan-pelan membaca terjemahan Al-Quran. Memahami Al-Quran itu tidak harus dibaca dari alif lam mim sampai dengan qul a'udzu binnas. Enggak seperti itu memahami Al-Quran itu. Membaca terjemahan Al-Quran itu bukalah surat-surat yang kita senang. Ya, diawali dengan juz 30 lah yang sudah familiar.
yang sudah hafal, baca. Amma yatasaalun. Apa sih artinya? Sampai kul. A'udzu birabbin nas. Insyaallah Pak, kalau kita memahami Al-Qur'an, maka apa pribadi kita akan berubah. Berubah pasti. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Pasti mulia. Bulan Ramadan, kenapa bulan mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril, kenapa menjadi pemimpinnya malaikat? Karena kepadanya diturunkan, melalui dialah Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Gitu. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi bulan yang lebih baik dari 1000 bulan? Karena di dalamnya ada Al-Quran di dalamnya. Nah, orang yang hatinya selalu bergantung pada Al-Quran, maka pasti mulia. Pasti mulia. Ya, jadi ya mulailah kita minimal kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran, minimal mencintai Al-Quran, Pak. Mencintai Al-Quran dulu deh. Ya, kalau nggak baca Quran tuh gimana, sepi kayaknya gitu, ya. Kalau bisa kayak orang pemuda zaman Umar bin Abdul Aziz, nggak baca Quran nangis, lupa saya karena baca Quran. Nah, membangun rasa itu kan sulit, ya. Harus dimulai, ya dipaksalah. Mentadaburi Al-Quran itu harus dipaksa. Ya, semoga jemaah sekalian di sisa syahr Ramadan ini Allah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita dapat maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf atas kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.